bagaimana kita sebagai ayah misalnya, Dr. Richard sudah merasa Islam sebagai agama pilihannya. Berharap istri dan anak-anak bisa ikut. Yang kita lakukan kiat-kiatnya yang pertama, dokter coba berdoa sama Allah. Kita kadang-kadang masih menganggap doa ini opsional. Atau kita butuh membaca doa kalau memang sudah urgent. Sudah betul-betul kepepet, nah baru kita berdoa, itu keliru. Harusnya berdoa itu setiap saat. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, berdoalah, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Nah, maksudnya sesuatu yang kecil banget, bilang, ya Allah berikan saya. Jadi para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka bilang, ya Allah gantikanlah sendal untukku. Sampai pada level itu mereka berdoa. Nah harusnya kita begitu. Misalnya Dr. Richard dengan tulus, memuji Allah, bilang Alhamdulillah, itu minimal sekali ya. Atau kalau bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah. Lalu baca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat buat Nabi Muhammad. Lalu kita sebutkan. Sebutkan aja, bicara, ngobrol sama Allah gitu. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan aku hidayah, Islam ini, aku ingin ini juga tertanamkan dalam diri istri dan anak-anakku. Dan itu Dr. Richard rutinkan. Jadi menjadikan itu sebagai sebuah harapan. Yang pertama. Yang kedua, kita menunjukkan, kita praktekkan Islam itu dalam kehidupan. Sebenarnya orang itu kalau menjadi muslim yang sejati dok, pasti hidupnya baik. Karena Islam itu mengajarkan jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Bahkan senyum aja itu pahala. Kata Nabi SAW, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Apa saja bisa berdiri pahala. Semua kebaikan sekecil apapun bisa nilai pahala. Bahkan di hewan pun ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW begini, ada seseorang, dia turun ke sumur karena kehausan. Begitu dia keluar, dia temukan ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena haus. Lalu dia bilang dengan dirinya sendiri, anjing ini kehausan seperti saya. Maka dia kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, dia mencopot sepatunya, kemudian dia turun ke sumur, lalu diisi air, lalu diminumkan anjing tersebut. Karena perbuatan ini, Allah maafkan dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pada hewan-hewan juga kita punya pahala. Kata Nabi SAW, di setiap yang punya denyut kehidupan, bernyawa, itu ada pahala. Jadi, luas sekali gitu loh, pahala-pahala itu yang bisa kita dapatkan. Jadi di poin ini juga kita bisa lakukan. Tunjukkan, praktikkan Islam itu. Yang Islam larang, mencuri, ya, menggosipin orang, gibah bahasa agamanya, memfitnah, memukul, membunuh, semua yang dilarang itu tidak baik. Jadi sebenarnya kalau kita praktikin Islam itu indah sekali. Karena semua yang baik-baik diperintahin, ada rewardnya, semua yang tidak baik dilarang. Nah, saya pernah punya sahabat dekat. Kebetulan beliau turunan Chinese juga. Pak Ateng namanya. Rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau pernah buat satu perusahaan multi-level syariah. Kebetulan saya waktu itu jadi penasehat. Kemudian saya pindah menjadi master trainernya. Waktu itu. Kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau mengeluh sama saya, Ustaz, saya ini merasa Islam ini manfaatnya besar sekali buat saya. Saya merasakan, dan saya merasa tenang dengan ini. Tapi saya kepikiran kedua orang tua saya. Orang tua saya masih belum. Waktu itu kebetulan Konghucu kalau nggak salah. Dia bilang, tapi saya pengen sekali mereka masuk Islam. Bagaimana caranya? Saya bilang, Pak Ateng, nasihat saya, Pak Ateng sekarang tunjukkan Islam itu yang sebenarnya. Itu aja. Gak usah ajak mereka masuk Islam. Karena kalau kita tawarkan agama, orang sensitif. Dia sudah punya agama. Tapi kita tunjukkan Islam itu seperti apa. Contoh, Pak Ateng lebih berbakti lagi. Karena dalam Islam kita tetap harus berbakti pada orang tua non-muslim. Saya punya ibu dan ayah. Islam tidak pernah melarang, oh karena mereka beda agama jangan baik. Justru harus berbuat baik. Selama bukan hubungan ibadah, ritual, maka nggak ada masalah. Kalau ritual masing-masing.